apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ya, karena bagi orang yang mengasihi Tuhan itu janjinya luar biasa sekali Bapak Ibu. Salah satunya tadi yang baru saya sebutkan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, baik itu buruk, baik itu baik, diberkati, tidak diberkati, masalah, persoalan, atau apapun itu juga, ya, mendatangkan kebaikan. Tetapi ingat kuncinya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Coba saya mau tanya ini sebelum saya melanjutkan lebih jauh berbicara pagi hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya. Ada yang ingat khotbah Natal kemarin? Ingat? Ingat? Ingat. Soal apa itu ya kira-kira? Taat, ya, soal ketaatan. sudah hati. Nah, yang bisa taat itu orang seperti apa? Rendah hati, ya. Terus kemudian yang bisa taat orang yang memelihara firman. Nah, kalau kita nggak memelihara firman, apa yang mau kita taati? Ya kan? Kalau kita tahu firman, baru kita tahu, oh ini yang harus saya taati. Gitu ya. Kalau kita nggak tahu firman, apa yang harus kita taati? Begitu kira-kira, ya. Nah, terus kemudian ada 3 hal kalau orang taat itu seperti apa? Dampak dari ketaatan tadi. Yang pertama, ayo ada yang ingat? Tidak sombong. Iya, doanya dikabulkan. Ya, yang kedua, ya, berbahagia. Ada yang tidak berbahagia? Ada? Yang ketiga, Berpikir lancar. yang ketiga apa ayo? Mati. Dikasihi. Diapakan? Dikasihi. Saya itu suka sekali kalau pas membawakan renungan atau khotbah atau firman Tuhan seperti ini. Saya selalu menanyakan Bapak Ibu khotbah minggu lalu apa, supaya jangan sampai terlewatkan. Ya, kalau minggu lalu terlalu lama ya, yang kemarin kan Natal itu yang paling dekat. Nanti kalau saya tanya minggu lalu pasti banyak yang lupa. Jadi khotbah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang Natal kemarin, ya. Natal kemarin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sudah ketemu? Sudah ya, oh sudah. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki ikut bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke? Hari ini bacaan kita adalah ayat yang sudah sering kali kita dengar. Ada yang belum pernah sama sekali mendengar ayat ini? Pasti sudah pernah kita dengar. Karena ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar ya di khotbah ataupun di pembicaraan. Karena memang ayat ini adalah sebuah rangkuman, ya, rangkuman
Dari seluruh isi hukum Taurat itu, isinya adalah ini. Ya, kalau kita mau rangkum semuanya, ya, memang Tuhan kita itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya kalau membaca ayat ini, saya berpikir bagaimana Tuhan Yesus waktu itu bisa menjawab Taurat itu. Bapak Ibu tahu Taurat, kitab Taurat itu isinya sedemikian banyak, ya. Kemudian dirangkum hanya dengan dua kalimat ini, bukan dua kalimat ya, dua hukum ini, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah, dua hukum ini sebenarnya yang tertuang dari seluruh kitab Taurat para nabi. Jadi sekian bunyi kitab Taurat itu dirangkum hanya menjadi dua, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah, dari sekian banyak itu bisa dirangkum. Padahal pertanyaannya ini hanya untuk apa tadi? Kalau kita baca, mencobai. Yesus ini dicobai. Jadi seberapa besar pengetahuan Yesus mengenai kitab Taurat atau kitab para nabi, orang Farisi ini mencobai. Sesungguhnya isi yang utama itu apa? Karena sekian banyaknya, yang utama itu sebenarnya apa? Dan dirangkum menjadi dua ini. Saya kalau membaca ini, dan begitu saya renungkan memang benar. Dari isi seluruhnya itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Karena tadi ayat yang saya kutip pertama tadi adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, makanya saya tanya tadi, adakah yang mengasihi Tuhan hari ini? Kalau semua hari ini mengasihi Tuhan, puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kasih Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kalau kita lihat ini mencakup keseluruhan dari hidup, seluruh aspek hidup kita harus kita pergunakan sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan. Artinya kita tidak bisa mengasihi Tuhan hanya dengan hati, tapi pikiran kita tidak mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa, tapi hati kita tidak mengasihi Tuhan. Dengan segenap akal budi, tapi hati kita juga tidak mengasihi Tuhan. Tidak seperti itu. Artinya apa? Bahwa mengasihi Tuhan itu butuh suatu usaha untuk melibatkan seluruh aspek dari hidup kita. Mulai dari kesungguhan hati, ya, karena ada banyak orang bilang mengasihi Tuhan, tetapi hatinya tidak demikian. Banyak orang di dunia ini banyak yang seperti itu, ya. Dari berbicara dan isi hati berbeda itu banyak sekali, ya. Makanya Tuhan bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini berbicara mengenai kesungguhan, ya, kesungguhan. Nah, nanti saya akan kupas lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan, ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dia tunjukkan bagaimana cara mengasihi. Kalau Tuhan menunjukkan caranya mengasihi manusia, itu luar biasa. Kalau saya pikir secara manusia, rasa-rasanya untuk membalas kasih Tuhan yang demikian besar, itu berat rasanya. Makanya Tuhan bilang, kasihanlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, segenap akal budimu. Karena Tuhan memberikan kasihnya itu tidak main-main, ya. Di dalam kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu ada sebuah pengorbanan. Karena memang kasih itu selalu seperti itu. Kasih itu selalu seperti itu. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan putranya satu-satunya. Kalau ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16, ini ayat favorit atau ayat emas. Padahal waktu sekolah minggu itu ayat emasnya yang paling saya ingat ini nih, dari waktu saya sekolah minggu, ya. Ada ingat Yohanes 3 ayat 16? Pasti ingat semua, ya. Walaupun ada yang nggak ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal. Jadi setiap kasih itu selalu ada pengorbanan. Ada apa? Ada pengorbanan. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kemudian saya ingat di Yohanes
Yohanes 15 ayat 13. Bisa dibuka? Yohanes 15 ayat 13. Kita akan baca, banyak membuka Alkitab hari ini ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini Allah memberikan contoh kasih selalu ada pengorbanan. Nah, makanya Allah bilang kepada kita semua, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kalau bisa melakukan mengasihi Tuhan dengan ketiga hal ini, baru Bapak Ibu akan bisa berkorban. Saya nggak yakin kalau kita mengasihi hanya segenap hati, tidak dengan segenap akal budi atau jiwa kita, rasanya kita akan susah untuk berkorban. Makanya Allah bilang kasihi dengan segenap hati. Karena melakukan kasih ini berat Bapak Ibu ya. Berat sekali. Makanya kasih dengan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Supaya apa? Supaya kita bisa berkorban. Karena di dalam kasih itu selalu ada pengorbanan. Nah, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa yang Bapak Ibu lakukan di gereja ini, pelayanan yang dilakukan di gereja ini, pelayanan yang dikerjakan untuk Tuhan, itu saya percaya Bapak Ibu melakukan sebuah pengorbanan. Amin. Korban perasaan, itu pengorbanan ya. Korban perasaan artinya apa? Kalau kita melayani Tuhan, kita harus siap disakiti. Itu korban perasaan. Ada yang melayani tapi ingin dihormati, saudara tidak berkorban kalau seperti itu. Kalau melayani harus dengan pengorbanan. Ya, korban uang, korban tenaga, korban waktu, itu bentuk pengorbanan. Karena Allah menunjukkan kepada kita bahwa kalau mengasihi itu di dalamnya pasti ada pengorbanan. Ya, ada apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban, jangan bilang saya mengasihi Tuhan. Allah sudah mengasihi kita dan Dia tunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Selalu seperti itu. Yang kasih itu selalu berbicara mengenai pengorbanan. Pengorbanan. Dan Allah sudah menunjukkannya. Lalu Allah menuntut kita untuk kita juga mengasihi Tuhan. Ini loh, saya sudah mengasihi kamu. Anak tunggal saya berikan demi keselamatan kita. Sekarang kita harus mengasihi Tuhan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu melayani Tuhan, rasanya melayani itu sukacita. Tapi satu saat ternyata begitu melayani dikecewakan. Saya sudah melayani sekian lamanya, saya kerja sendiri dan lain sebagainya, tapi selalu ada yang menyakitkan. Berarti itu Bapak sudah cukup untuk berkorban. Maksudnya kalau saya disakiti, artinya saya sudah berkorban. Nah, itu bagus Bapak Ibu. Karena memang kasih itu di dalamnya ada pengorbanan. Kalau soal sakit hati, waduh Bapak Ibu, di dalam pelayanan saya itu sudah melayani sudah berapa tahun ya? Sudah 10 tahun lebih ya, 20-an tahun kita ada. Ya. Kalau saya cerita mengenai bagaimana pelayanan dan lain sebagainya, sukacita, pahit, dikecewakan dan lain sebagainya, itu saya sudah mengalami. Ya. Jadi mungkin sekitar 10 tahun ya sekitar 15 tahun yang lalu lah. Ya, 15 tahun yang lalu. Jadi saya itu melayani di sebuah gereja ya, saya memang memberikan hidup saya sepenuhnya. Jadi selesai saya sekolah, selesai saya kuliah, saya itu melamar sebuah pekerjaan. Ya, karena kan waktu itu masih kalau fresh graduate ya, masih baru lulus, itu rasa-rasanya cari pekerjaan itu harus sesegera mungkin. Kemudian yang lebih idealis ya, cari pekerjaan yang harus begini. Dan saya ngerasa ada satu pekerjaan yang saya rasa ini cocok untuk saya. Akhirnya saya melamar pekerjaan dan kemudian saya diterima. Diterima langsung diinterview sama pemilik perusahaan, langsung pemilik perusahaan sendiri. Ya, jadi diinterview lalu dia jadikan seperti ini. Kalau kamu memang berprestasi, saya lihat loyalitas kamu dan segala yang harus kamu tunjukkan baik untuk perusahaan ini. Saya punya sebuah perusahaan juga di Australia, dia bilang begitu. Nah, nanti saya akan bawa ke sana. Tapi paling tidak kamu harus membuktikan
paling tidak setelah 1 tahun ke depan kamu harus membuktikan. Oh, sebenarnya. Wah, ini waktu anak muda ya. Itu 27 tahun yang lalu. Iya. Berapa tahun lagi? 27 tahun. 27 tahun yang lalu kurang lebih ya. Lama sekali. Ternyata saya udah tua ya. Memang saya. 27 tahun yang lalu ya. Nah, jadi waktu seperti itu saya langsung sepakat, siap. Saya akan tunjukkan karena memang saya itu orangnya kalau seperti itu suka sekali karena memang yang pertama ini jobdesknya saya suka, ya saya suka terus kemudian melihat peluang-peluang ke depan terus kemudian secara jenjang karir itu nanti sangat menjanjikan. Nah saya sangat suka sekali. Nah ini buat saya sebuah kabar gembira karena apa? Dari sekian banyak yang melamar itu saya salah satu yang keterima. Nah senang saya. Ya. Akhirnya saya pulang ke tempat gereja yang melayani. Lalu saya izin gembala saya untuk saya tunjukkan sebuah berita bagus waktu itu. Saya merasa bahwa selesai sekolah, oh ini berita yang bagus, saya keterima di perusahaan ini, kemudian minggu depan saya harus masuk kerja. Tapi jawaban yang saya terima, wah tidak bisa, kamu masih terikat pelayanan di sini, kamu harus bantu pelayanan gereja ini. Wah, waduh, secara ini ya, saya ini waktu itu berpikir, wah ini untuk Tuhan, waduh, untuk Tuhan. Tapi saya juga, ini masa depan saya ini. Saya harus meniti karir untuk persiapkan masa depan saya. Tapi nggak bisa, saya harus pelayanan di sini karena memang ini nggak boleh. Saya tidak diizinkan, intinya saya tidak diizinkan. Oke, saya akhirnya ambil keputusan ya sudah, kalau tidak boleh, saya akan melayani di gereja itu. Saya tetap melayani dan Bapak Ibu selesai kuliah tetap pelayanan tanpa digaji loh ya. Jangan berpikir mau pelayanan digaji, enggak, tanpa ada gaji serupiah pun. Ya, jadi tidak digaji. Saya tetap bantu melayani walaupun pelayanan tidak full timer, tetapi prakteknya full timer. Prakteknya tuh full timer ya. Setiap ada ini main musik, kalau enggak bantu pelayanan apa saja dikerjakan. Ya, dan setiap minggu tidak pernah absen. Rasanya itu setiap lamanya nggak pernah absen. Ya, akhirnya sekali waktu pernah absen juga, ya akhirnya jadi masalah. Walaupun hanya sekali 2 kali. Absennya juga pelayanan. Absennya juga pelayanan, maksudnya pelayanan di tempat lain. Akhirnya itu jadi masalah juga. Wah ini agak lama ya saksinya, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap poinnya nanti. Ya. Nah, sekali waktu saya merasa sudah saya lakukan semua. Saya lakukan semua. Wah, pelayanan apapun saya kerjakan. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan saya, mencukupi kebutuhan hidup saya, ya saya akhirnya ngajar piano di luar, ya. Tapi tetap pelayanan itu nomor 1. Kalau misalkan ada pelayanan waktunya ngajar, akhirnya ngajar sama tinggalkan. Jadi memang secara garis besar porsinya untuk pelayanan sama bekerja ini jauh lebih besar di pelayanan. Karena begitu ada pelayanan, kerjaan harus ditinggal. Ya, itu saya lakukan sekian tahun lamanya sampai kemudian ada PPA. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu di sini PPA ya. Nah, saya berpikir ketemu teman saya di Malang. Nah, saya lihat, dia ada PPA di gereja itu, terus kemudian saya lihat, wah ini rasanya bagus ini untuk membantu perkembangan gereja. Saya berpikir seperti itu waktu itu akhirnya. Saya ngobrol sama teman saya, gimana kalau gereja saya ini mengajukan. Jadi saya komunikasi intens dengan teman saya yang di Malang itu untuk saya bisa mengajukan. Nanti gini, kamu bikin surat gini, sudah saya ceritakan latar belakang gereja dan lain sebagainya. Semacam proposal untuk bisa menjalin sebuah kerjasama. Akhirnya saya buat itu, terus berjalannya waktu, persyaratan ini, persyaratan itu dan lain sebagainya. Akhirnya berdirilah sebuah PPA. Nah, awalnya itu juga harus mengorbankan dulu karena PPA itu support pertama itu tidak selalu turun. Ya, jadi untuk supaya itu bisa berjalan, kita harus mengeluarkan uang kita dulu. Jadi uang kita keluarkan dulu untuk supaya itu bisa berjalan, baru 3 bulan baru support itu turun dari sebuah yayasan namanya Compassion. Kalau pernah ada yang tahu, pernah mendengar namanya yayasan Compassion ini, berjalanlah seperti biasa. Nah, kemudian itu berjalan sampai terjadi apa ya? Kalau saya rasa ini sebenarnya tiba-tiba sekali waktu dikumpulkan seluruh pengurus gereja. Nah, pengurus gereja begini dikumpulkan.
oleh gembala sidang dikumpulkan. Kemudian tiba-tiba gembala sidang itu marah besar pokoknya, marah besar. Marah itu sampai teriak-teriak pakai mic, dan nama saya di situ disebut. Marah besar pokoknya, mukanya merah, marah besar. Dan saya sebenarnya tahu apa yang membuat orangnya marah secara khusus pada saya ini. Sebenarnya tahu. Kalau mau saya pikir, ini bukan sebuah kesalahan. Saya berbicara, ya saya bukan membela diri sebenarnya ya. Tapi intinya saya merasa bahwa ini sebenarnya tidak salah. Kalaupun seandainya salah, caranya untuk menegur bukan seperti itu. Ya, panggilan saya secara pribadi, ajak ngomong, tegur, oke kita bereskan, kita selesaikan. Apa yang menjadi masalah kita selesaikan. Saya jauh lebih baik seperti itu tuh, rasanya itu seorang pemimpin yang bijak buat saya waktu itu. Dimarahi di tengah banyak orang sebelum ini ya, sebelum rapat itu waktu khotbah, saya sudah disebut nama saya. Sudah di khotbah ya, jadi memang apa ya? Kalau khotbah seperti begini, kalau untuk menyebut nama orang dan menjelekkan itu rasanya memang kurang pas. Kalau menurut saya waktu itu, tapi ya saya terima saja. Setelah itu selesai ibadah rapat kumpulkan, dimarahi habis-habisan. Wah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, malu. Yang saya merasa bahwa saya tidak salah ini sebenarnya, tapi dijadikan pesakitan. Orang yang salah ditegur habis-habisan, itu sakit rasanya hati ini. Sampai akhirnya saya harus bukan diberhentikan, sebenarnya saya dianggap tidak bertanggung jawab. Nah akhirnya saya nggak kuat, lalu saya berdiri di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perkumpulan para pengurus majelis dan lain sebagainya. Saya sampaikan masalahnya di mana. Salah saya apa? Coba disebutkan. Kalau memang salah saya ini, saya mau pertanggungjawaban dengan saya akan menjawab yang saya bisa, apa yang menjadi masalah itu pada saat itu. Dan akhirnya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Jadi segitu besar marahnya, begitu saya tanya seperti itu nggak bisa jawab. Akhirnya saya bilang seperti begini, kalau memang saya tidak dianggap bertanggung jawab, ya Bapak Ibu sudah keluarkan saya saja dari jabatan ini, nggak apa-apa. Buat saya ini sebuah pelayanan yang harus saya kerjakan. Kalau memang waktunya untuk saya harus diberhentikan, tidak apa-apa. Akhirnya betapa saya sakitnya, nggak kuat hati saya ini, saya akhirnya keluar. Saya keluar, lalu di depan gereja itu saya duduk, saya meneteskan air mata, lalu nangis saya. Benar-benar nangis yang nggak ada orang melihat saya. Di depan gereja itu saya nangis sendirian. Saya sudah merasa mengorbankan waktu saya sekian tahun lamanya, masa depan saya yang saya impikan itu hancur semua. Karena saya merasa berkorban. Dan waktu saya habiskan betul untuk itu semua. Jadi hari Minggu seperti ini Bapak Ibu ya, kalau saya tidak WL, saya jemput Jemaat. Itu terus yang saya kerjakan. Kalau jemaat ada masalah, saya yang harus di depan. Ada gembala itu pergi, sibuk ke sana sini, saya yang harus menyelesaikan. Semua, intinya kalau gereja itu kalau saya ada apa-apa, semua ke saya. Jadi saya merasa bahwa Tuhan saya sudah mengorbankan banyak hal dalam hidup saya. Tapi inikah yang saya dapat waktu itu seperti itu. Dan setelah saya mengalami peristiwa itu, saya nangis Bapak Ibu. Nangis, terus kemudian saya harus putuskan ini. Lalu saya pergi, saya ingat waktu itu saya berangkat ke Wonorejo, Wonorejo di Bendungan. Hari itu juga saya langsung naik ke atas sana. Saya duduk di waktu itu ada di yang ada kolam renangnya itu ya, paling atas itu kan ada restorannya, depannya kolam renang. Nah saya duduk di situ itu saya dari jam 2 itu sampai jam 7 malam. Saya duduk merenungkan, benar-benar merenungkan apakah saya keluar ataukah saya tetap harus di situ. Saya sungguh sangat diperlakukan tidak adil menurut saya waktu itu. Akhirnya saya putuskan, baik, kalau memang saya sudah dianggap tidak cakap untuk melakukan tugas saya harus mengambil keputusan untuk saya keluar. Tapi sebelum saya keluar, saya harus benar-benar melelehkan hati ya. Saya harus tinggalkan semua rasa pahit ini, sakit hati di tempat ini. Saya ingat waktu itu pelayannya sampai, Pak, mau pesan apa lagi? Karena sudah habis,
makan, minum, habis kok nggak pulang-pulang orang ini. Akhirnya ditanya, Pak, mau pesan lagi? Oh iya, wes pesan lagi ini. Sampai jam 7 malam Bapak Ibu, sampai malam pokoknya. Akhirnya saya begitu keluar, saya harus benar-benar mau mengampuni, walaupun prosesnya berat ya. Dalam sekian waktu lamanya saya harus mengampuni itu berat rasanya. Tapi ini harus saya letakkan di tempat ini. Saya harus tinggalkan. Buat saya ini sudah menjadi masa lalu. Begitu saya putuskan, saya harus berjalan menatap ke depan. Tidak lagi melihat masalah-masalah di belakang. Saya kalau ditanya orang tidak harus menceritakan menggebu-gebu untuk mencari kebenaran sendiri, tidak. Ya, saya harus tinggalkan semua. Semua kepahitan, jengkel, marah, saya harus tinggalkan, letakkan di situ semua. Itu keputusan yang harus saya ambil. Kalau saya memang meninggalkan ini, walaupun dengan rasa kecewa, pahit hati dan lain sebagainya, ini harus saya korbankan, saya pendam di situ, keluar dari tempat itu, hati saya harus bersih. Selesai, saya anggap seperti itu. Dan akhirnya saya keluar, kemudian ya sudah saya anggap selesai. Sampai akhirnya gembala datang ke rumah saya, ya saya secara baik-baik minta maaf, saya sudah kembali, tetapi maafkan saya. Walaupun saya berpikir saya nggak seharusnya untuk minta maaf, karena saya merasa saya benar. Karena mereka begitu nggak menunjukkan kesalahan, nggak ada sebenarnya, karena mereka nggak bisa nyebut kesalahan, hanya karena luapan emosi. Ya, tapi saya tetap minta maaf. Nah, ini kalau saya pikir sampai sekarang, kadang memang kalau kita mengasihi Tuhan, itu butuh sebuah pengorbanan. Amin. Amin. Butuh pengorbanan. Walaupun cita-cita masa depan saya itu seperti direnggut dari saya, tapi saya percaya hari ini tidak ada yang lebih indah selain Tuhan menyertai saya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi buat Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu melakukan pengorbanan yang cukup besar, sampai mungkin tidak dianggap sakit hati, kemudian hal-hal yang harusnya kita dapatkan itu hilang. Percayalah bahwa kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ternyata mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini kan yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi manusia seperti diri kamu sendiri. Nah, rasa-rasanya sulit mengasihi Tuhan kalau sebenarnya kita ini karena begini, yang terlihat saja kita tidak bisa kasihi, apalagi yang tidak terlihat. Ukurannya itu sebenarnya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengasihi saudara-saudaranya, bisa mengasihi orang-orang sekitar kita, bisa mengasihi orang-orang yang menyakitkan kita, bisa mengasihi musuh kita, akhirnya kita akan lebih mudah mengasihi Tuhan. Amin. Karena apa? Musuh kita, teman kita, sahabat kita, lingkungan gereja yang kita tahu, kita kenal, itu terlihat, ya, terlihat. Kalau kita tidak mengasihi yang terlihat saja, apalagi yang tidak terlihat. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan itu saya seperti begini, Bapak. Segala sesuatu itu tidak hanya situasi. Kita kadang berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah situasi sekitar kita, situasi buruk, situasi baik dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita itu termasuk segala sesuatu. Amin. Amin. Istri kita, suami kita, anak kita yang ada di sekitar kita, itu adalah segala sesuatu. Atau memang orang-orang yang ditempatkan di sisi kita mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu situasi, tidak. Dia juga istri kita, suami kita. Tuhan izinkan mendampingi kita untuk mendatangkan apa tadi? Kebaikan. Kebaikan. Ada yang punya istri tidak mendatangkan kebaikan? Ada yang punya suami tidak mendatangkan kebaikan? Mungkin menimbulkan situasi buruk, iya, oke. Tetapi percayalah bahwa situasinya itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan. Istri saya itu cerewet,
Gimana bisa mendatangkan kebaikan? Saya melakukan belum dulu istri saya pergi penuh rasanya telinga ini, kanan penuh, kiri penuh. Yang istrinya kadang juga seperti itu. Suami saya itu cuek yang luar biasa. Ya, uang habis, dia pulang dari kerjaan, cuek. Kita butuh makan, butuh uang untuk belanja, dia diem saja. Kalau ditanya baru kasih, kalau nggak ditanya diem saja. Pura-pura nggak tahu. Nanti kalau ditanya, lu kemarin baru dimasukkan sudah habis, kemarin baru kita sudah habis. Saya dulu seperti begitu, aku. Saya kalau saya ketawa. Ya sampai dia juga, sudah nggak kasih kok, nggak usah kasih kok lagi, nggak usah kasih kok lagi. Masa ini kan untuk ini, oh hari ini jelek kan, untuk ini habis. Nah akhirnya, ya memang, ya kalau mau dibilang kita ini menikah, apakah ada yang pernah cocok? Saya rasa tidak pernah ada orang menikah itu cocok. Betul. Betul. Nah, menikah itu dasar dari ketidakcocokan. Dasarnya adalah dari ketidakcocokan. Salah satu contoh begini. Ada yang menikah dengan sesama jenis di sini? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Loh kok dia? Jangan ada ya? Bersembunyi. Gak ada ya? Menikah pasti dengan lawan jenis. Kata awalnya apa? Lawan. Lawan jenis. Artinya kalau menikah dengan lawan jenis, itu sudah pasti tidak cocok. Jadi kalau mau mencari seseorang yang cocok di hati kita, ya jangan cari orang. Ya jangan cari orang. Nikah saja dengan tiang listrik, oh cocok. Dia rapatkan aja mau dipukul, ditendang, mau dia diam saja. Ya. Jadi lawan katanya, bukan lawan kata ya. Awal katanya sudah lawan jenis, jadi pasti tidak cocok. Tapi ingat bahwa itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, tidak akan. Berantakan semua. Karena apa? Kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi. Saya dengan istri sama Bapak Ibu. Jangan berpikir tidak pernah cekcok, tidak pernah marah-marahan. Semua berjalan baik-baik. Yang enggak Bapak Ibu, enggak. Saya juga mengalami. Pernah berselisih pendapat, pernah berdebat, pernah istri saya sampai nangis, pernah Bapak Ibu. Pernah. Yang terlihat di depan Bapak Ibu baik-baik saja. Ya, kita kalau di depan banyak orang ya harus begitu. Di depan anak juga seperti begitu. Ya. Tapi sesungguhnya yang terjadi pernah seperti itu. Tetapi ini sebuah proses yang saya percaya bahwa ini akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Istri suami kita yang sekarang ini adalah dari Tuhan. Amin. Adalah dari Tuhan. Dari siapa? Tuhan. Mana mungkin Tuhan kasih istri yang model seperti ini. Istri kayak gini buat saya nggak mungkin kalau dari Tuhan. Ada yang berbicara seperti gitu, yang berpikir seperti gitu. Sudah bertobat. Sudah bertobat. Karena kalau dari Tuhan itu pasti baik. Sama suami pasti nurut. Ini istri yang mantap. Sama suami pasti hormat. Atau demikian juga istri. Suami yang baik itu penghasilannya mantap. Haleluya. Mau belanja apa saja bisa gitu, baru suami yang mantap gitu. Ya itu dari Tuhan. Jangan seperti begitu, Bapak Ibu. Saya itu akan berpikir seperti ini. Sesuatu dulu saya berpikir begini ya, bahwa istri ya itu memang jodoh dari Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu sekali waktu itu lihat istri atau suaminya lagi tidur? Coba lihat baik-baik. Coba dilihat baik-baik waktu dia tidur, ya. Dilihat saja loh ya, jangan dia pakai, dilihat saja. Waktu tidur suami asli dia coba dilihat. Coba renungkanlah, selama ini dia yang menemani saya. Saya itu kadang seperti itu, saya lihat istri saya. Nah,
Walaupun dengan berbagai macam kekurangan, saya selalu berpikir bahwa ini adalah dari Tuhan. Nah, Amin. Bapak Ibu, baju yang saya pakai ini, mungkin Bapak Ibu terlihat biasa saja, karena memang batik biasa ya, batik biasa. Ini kalau saya jual bekas, ada yang mau beli 50.000? Ada? Kalau saya jual bekas ini, semua pasti mikir ya, 25.000 aja mikir. Bekas dipakai dia bekas. Tapi ini ya, kalau seandainya baju ini ada tanda tangannya Presiden Jokowi di sini, ini baju dari Jokowi. Oh, ini Bapak Ibu. Saya nggak akan jual, saya pamer ini dari Jokowi, langsung dikasih ke saya. Tanda tangannya ada di sini. Oh, wow. Pasti perlakuannya beda, nilainya juga beda. Amin. 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 Nilainya beda. Saya pernah tahu itu barangnya Michael Jackson dilelang. Wih, gila harganya. Kaos yang jelek Bapak Ibu, kaosnya jelek banget. Itu kalau kita nggak lihat Michael Jackson-nya ya, kalau dikasih ke saya itu saya jadikan lap atau saya jadikan keset. Itu dijual sekian miliar. Wih, hanya karena apa? Bekasnya Michael Jackson. Saya nggak tahu yang orang yang beli itu seperti apa ya, kok bisa mau sekian miliar dia beli. Tapi dia bilang ini Michael Jackson punya, men. Seperti itu. Saya kira, oh ya memang seperti itulah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat istrinya cerewet, suaminya gampang marah, lihat baik-baik istrinya, lihat istrinya tuh. Ini dari Tuhan. Dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Ini bukan dari mertua saya, bukan. Ini dari Tuhan. Kalau dilihat dari mertuanya mungkin biasa-biasa. Mertuanya menjengkelkan, apalagi anaknya. Jangan seperti itu. Lihat bahwa ini dari Tuhan. beda nilainya kalau dari Tuhan. Kalau dari Tuhan artinya itu untuk apa? Mendatangkan Kebaikan. kebaikan. Percayalah hal ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ini, Bapak Ibu istrinya akan menyiksa terus. Suaminya akan menyiksa dan Bapak Ibu akan tersiksa terus. Tidak akan menjadi rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Karena apa? Karena melihatnya ya seperti itu. Oh, istri kayak gini dari Tuhan. Ya enggak lah. Jangan ya, tetap percaya bahwa ini dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa istri yang Tuhan sediakan untuk saya, untuk mengikis saya, mengikis hal-hal yang buruk dalam hidup saya, mengikis hal-hal yang negatif dalam hidup saya, mengikis hal-hal yang tidak berkenan di hidup saya, supaya akhirnya semakin dikikis dan tidak terasa kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 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 Coba sekarang yang di samping istrinya tepuk punggaknya, yang di samping suami tepuk punggaknya. Kamu dari Tuhan. Ini mas, cari istrinya mas. Kalau perlu dipeluk, kamu dari Tuhan. Amin. Luar biasa. Sesuatu yang dari Tuhan mau kita abaikan. Wah, kalau Bapak Ibu mengabaikan, sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Ini karunia dari Tuhan. Ya, karunia dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang dikaruniakan untuk Tuhan itu artinya akan mendatangkan kebaikan. Saya percaya. Saya sangat percaya. Jadi kalau saat ini mungkin situasinya rumah tangga menyakitkan dan segala macam, percayalah bahwa itu untuk mengikis saudara, membentuk kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 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 Saya kalau lihat istri saya waktu tidur, wah Tuhan terima kasih. Ya, saya nggak ada niat sampai saat ini untuk ganti. Coba. Apalagi tukang tambah tidak Tuhan. Terima kasih untuk ini cukup, untuk ini saja sudah cukup, sudah cukup. Walaupun dulu langsing, sekarang langsung. Terima kasih. Ini sudah sangat cukup
buat saya, amin. Amin. Kalau perlu lihat suaminya kalau malam waktu tidur, Tuhan terima kasih. Suami saya walaupun hitam kayak gini cukup Tuhan. Saya nggak akan niat untuk tukar tambah atau ganti. Ini cukup untuk seumur hidup. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Percayalah ini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, jangan berpikir untuk kebaikan. Rumah tangga istri saya cerewet, suami mukulan, suami pulang pagi setiap hari, itu akan menjadi gegeran terus-terusan. Tidak ada hal yang kita ambil untuk mendatangkan kebaikan, nggak ada, karena kita nggak mengasihi Tuhan. Tapi ingat ini, hari ini kalau firman Tuhan berbicara, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi dengan segenap hati, amin. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka persoalan-persoalan suami istri rumah tangga kita akan mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin sekarang Bapak Ibu belum melihat mana sih yang baik dari istri saya, katanya dari Tuhan. Sekarang tersiksa saya, semakin tersiksa. Mana sih baiknya suami saya, semakin tersiksa saya. Penghasilan sehari 100.000 aja meleleh rairam. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun situasinya seperti itu, percayalah kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tapi kuncinya satu, mengasihi Tuhan. Nah, ciri orang yang mengasihi Tuhan, saya akan baca di dalam Yohanes ya. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, ya. Kita akan buka di dalam Yohanes 15. Sebentar. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya, kita akan baca sama-sama. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini orang yang punya ciri mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Kalau perintahnya kasihilah istrimu, artinya kita harus mengasihi istri kita. Amin. Amin. Kalau perintahnya kasihilah istrimu, tunggu dulu. Istri saya harus berubah dulu. Ini soalnya istri saya jengkel nih hati saya. Dia harus berubah baru saya kasih. Jangan. Tetap kasihilah istrimu. Kalau firman Tuhan bilang hormatilah suamimu. Tunggu dulu. Suami saya malas kerja, pendapatannya sehari cuma 50.000, mau saya kasihi, mau saya hormati, nggak bisa. Paling tidak saya sehari harus 200.000 minimal, baru saya hormati sama suami. Apalagi yang pengangguran. Jangan seperti itu. Kalau firman katakan kasihilah Allahmu, nah cirinya adalah kamu akan melakukan segala perintahmu, termasuk hormatilah suamimu. Amin. Kasihilah istrimu. Bapak Ibu, walaupun apapun bentuknya, ya kasihilah istrimu, ya dikasihi. Kasihilah musuhmu, kasihi. Kasihilah orang yang menyakitimu, kasihi. Allah Tuhan kita mengasihi kita tanpa syarat. Amin. Amin. Kita ini orang berdosa loh. Kalau kita pikir Tuhan berkorban untuk saya orang berdosa ini, itu luar biasa. Amin. Luar biasa loh. Tuhan mengasihi kita, mengorbankan dirinya hanya untuk orang-orang kita yang berdosa ini, yang nggak punya apa-apa, orang yang nggak dipandang dunia, yang disepelekan dunia, tapi Tuhan kasihi. Artinya walaupun kita seperti ini, walaupun kita buruk, walaupun kita jelek, walaupun kita tidak dipedulikan, tapi Tuhan kasihi. Amen. Nah, Allah sebenarnya mau juga kita mengasihi Tuhan kita itu walaupun. Amin. Menuruti segala perintahnya, itu ciri orang yang mengasihi. Perintahnya apa? Kasihi sesamamu walaupun, ya. Wih, dia jahat sama saya, dia sudah memfitnah saya di depan saya, ini baik sekali.
Tapi di belakang saya omongannya, wih, nyakitin telinga saya rasanya. Saya dengar, ketemu remet-remet cangkemin. Rasanya seperti itu, tinggal yang pokoknya ketemu tinggal ketemu mati. Tapi begitu hari ini kalau Bapak Ibu dengan kasihilah musuhmu, walaupun yang mulutnya menjengkelkan tadi, kita tetap harus kasih. Amin. 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 Walaupun dia baik di depan saya di belakang saya kayak gitu harus tetap dikasih. Kalau Bapak Ibu hanya mengasihi orang yang baik sama Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya? Firman Tuhan ada yang bilang seperti itu. Kalau kita mengasihi orang atau orang itu mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia melakukan hal yang sama. Lalu nilai kita sebagai orang percaya itu di mana? Apakah standarnya sama dengan orang dunia? No, beda. Kita ini anak Tuhan. Amin. Nilai standar kita ini beda. Amin. Kalau orang dunia suruh mengasihi, bukan ya. Kalau orang dunia misalkan mengasihi orang yang mengasihi itu wajar. Dunia memang mengajarkan seperti itu. Itu secara otomatis. Walaupun di dunia masih banyak orang yang mengasihi itu sudah di belakang Anda seperti itu. Tapi kalau mengasihi orang yang memberi itu sama. Kita sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Standar kita ini lebih tinggi. Kita harus mengasihi orang yang membenci. Musuh suruh mendoakan. Itu standarnya kita ini beda dengan orang dunia. Apalagi istri. Ini saya kadang herannya seperti gini Bapak Ibu. Istri yang sudah nyiapin kita makanan, yang masakan kita, masih kita benci, masih kita lihat kekurangannya, repot ya. Kalau mau mengasihi istri dia harus baik sama saya dulu, baru saya kasih dia. Nah apa bedanya kita dengan orang dunia? Menghormati suami, kalau dia mengasihi saya, kalau dia enggak mengasihi saya nggak akan menghormati. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Standar kita ini beda loh. Kita orang percaya, amin. Amin. Kita ini penduduk surgawi. Amin. Ya, masyarakat surgawi. Masyarakat surgawi yang Allah inginkan adalah kalau kita mengasihi ini beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia itu mengasihi harus ada syaratnya. Saya mengasihi kamu kalau kamu kasih saya. Kalau kamu nggak kasih ke saya, siapa kamu? Saya tidak mengasihi kamu. Syarat, ya. Tapi kalau orang percaya, ini beda standarnya Bapak Ibu. Amin. Amin. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, percayalah bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini diaminkan. Percaya. Amin. Amin. Percaya saja. Amin. Percaya saja. Situasi buruk saya di masa lalu, pahit hati dan lain sebagainya, dan saya akhirnya menyadari, oh iya, ternyata itu dibuat untuk mendatangkan buat hidup saya. Saya mungkin kalau tidak seperti itu mungkin tidak akan ketemu istri saya. Ya, mungkin kalau saya dulu mengejar cita-cita saya punya pekerjaan yang mungkin bagus, akhirnya saya ke luar negeri, saya nggak akan ketemu istri saya yang cantik. Haleluya. Jadi dulu itu Bapak Ibu ini harus sedikit cerita ya, sedikit cerita. Dulu gonta-ganti pacar ya, masih muda, gonta-ganti pacar. Ya karena kan biasanya kalau main musik itu, wah, cewek-cewek itu kulitnya wah beda ya. Itu kalau seandainya saya mengikuti keinginan saya tidak diajarkan dengan situasi yang buruk seperti saat itu, mungkin saya nggak ketemu istri saya. Entah siapa, saya nikah dengan siapa saya nggak tahu. Tapi pasti kalau saya nikah dengan orang lain akan menjadi lebih buruk lagi. Makanya saya ketemu dengan istri saya yang saya cintai sekarang ini, wah luar biasa. Haleluya. Bukan luar biasa menderitanya, luar biasa sukacitanya. Haleluya. Itu yang saya ambil dari yang pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu saya. Ya ternyata memang akhirnya saya melihat memang benar kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu dibuat untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Bapak Ibu pasti berharap bahwa hidupnya ini semua yang terjadi ini pasti ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Ingat bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan tadi apa? Menuruti segala perintahku.
Kalau Bapak Ibu saya ini suka pelayanan, disakiti, kasihi orang yang menyakiti. Amin. Kalau Bapak Ibu saat ini hidup baik-baik saja, tiba-tiba disakiti oleh orang yang kita sayangi, kasihi. Amin. 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 Haleluya. Hari ini kita akan melakukan mungkin yang jaga, mungkin yang belum pernah kita lakukan. Saya akan mengajak kita untuk saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Mungkin yang pertama suami istri bisa duduk berdampingan suami istri. Saya malu istri saya tidak cantik. Jangan seperti itu. Boleh berdampingan duduk dengan istrinya, dengan suaminya. Istriku mana? Silakan. Cuma istrinya jangan ditinggal Pak Buat. Oh. Nah, Pak Yohanes, istrinya Pak Yohanes mana ini? Diajak masuk Pak. Enggak apa Pak Yohanes, diajak masuk. Yang sudah duduk dengan suami istri agak mepet dong. Agak mepet dong duduknya yang dengan suami istri. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya berbicara banyak, fondasi yang kuat sebuah gereja adalah rumah tangga yang kuat. Amin. Gereja ini akan menjadi kuat kalau rumah tangga yang ada di gereja ini adalah rumah tangga yang harmonis. Amin. Rumah tangga yang harmonis ini akan membentuk gereja ini berakar kuat dan kuat. Kalau rumah tangga di gereja ini tidak harmonis, gereja ini susah untuk bisa bertumbuh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendukung gereja ini, perkuat dulu rumah tangga Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir saya mau mengerjakan sesuatu di luar sana lebih besar pekerjaan saya mau semakin besar dan lain sebagainya, tapi rumah tangga berantakan. Untuk apa? Rumah tangga perbaiki dulu, buat harmonis mungkin. Baru berpikir saya akan melakukan ini. Dasarnya adalah rumah tangga yang kuat dulu. Amin. Amin. Nah, kita akan berdoa. Kita akan berdoa mendoakan suami istri kita. Setelah itu Bapak Ibu selesai berdoa suami istri, Bapak Ibu bisa keluar dari bangku, doakan. Siapa yang Bapak Ibu ingin doakan tidak apa-apa. Ya, jangan berpikir, oh saya nggak pernah mendoakan, yang perlu mendoakan itu pendeta. Jangan Bapak Ibu. Kita semua anak-anak Tuhan diberi kuasa. Amin. Diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Artinya kalau diberi kuasa, kita punya kuasa termasuk untuk mendoakan. Amin. Untuk mendoakan juga kita punya kuasa. Ya. Kita buktikan hari ini doa kita ini maju. Yang pertama, kita ini taat, orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat, doanya pasti maju. Amin. Doanya pasti dijawab. Amin. Kita akan bagi berdiri bersama. Ya. Saya minta pemain musik bisa. Untuk suami istri boleh bergandengan tangan, boleh berpelukan, jangan malu. Enggak malu aku di sini. Ya. Mantap kuat. Mantap. Pak Yohanes bisa tetap di bawah. Di bawah saja. Ya, berdoa sama istrinya. Ibu Bu Susi mana Bu Susi? Silakan Bu Susi, berdoa ya. Berdoa, saling mendoakan. Alangkah baiknya kalau sebelum saling mendoakan suami istri, ungkapkan isi hati Bapak Ibu. Kalau mungkin ada sesuatu yang salah, minta maaf sama istrinya. Kalau mungkin ada sesuatu yang salah sama suaminya, gak apa-apa, minta maaf. Setelah itu saling mendoakan, ya. Oke. Kita berdoa bersama-sama. Kalau perlu peluk istrinya, ya saya mau bawa pemulihan gereja ini mulai dari keluarga-keluarga. Amin. Haleluya. Sudah siap? Kita berdoa ya.
saya berikan waktu berapa menit Bapak Ibu untuk berdoa. Nggak apa-apa kalau peluk istrinya. Ya bukan kalau perlu sekali. Ya perlu sekali Bapak Ibu peluk suami istrinya. Ya, oke? Sudah? Semua tutup mata. Ya, tutup mata semua. Peluk suami istrinya. Suami istri saling berpelukan. Terima kasih Tuhan. Mungkin dari antara kami tidak melihat apa yang terjadi antara suami istri satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa yang terjadi di rumah tangga kami selama ini hanya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk suami istri yang saat ini ada di tempat ini. Bapak, kalau ada hubungan yang tidak baik, hari ini Tuhan pulihkan supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kami semakin bisa menjadi rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Silakan Pak Juan USG mungkin bisa mendoakan suami istri yang saat ini ada. Bisa pilih siapa saja, bisa dipilih siapa saja. Pak Juan dan Ibu USG doakan suami istri yang ada. Doakan mereka supaya rumah tangganya menjadi semakin harmonis dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. lebih
Bapak Ibu boleh geser ke tengah sini. Ya, dari bangku boleh keluar. Yang di sebelah kiri saya boleh keluar. Nah, ya semua keluar dari bangkunya, bergeser di deretan ini. Ya, bergeser. Ya, keluar dari bangkunya boleh bergeser. Ya, boleh bergeser. Ya, semua sudah. Nah, sekarang coba lihat, Bapak Ibu boleh maju. Silakan pilih untuk yang mau didoakan, karena tadi saya lihat masih malu-malu untuk mendoakan. Ya. Siapa saja boleh Bapak Ibu pilih. Ya, cari pasangan untuk didoakan. Siapa saja, silakan. Silakan. Jangan malu-malu. Saya lihat masih malu-malu. Silakan pilih yang mau didoakan. Pilih iya boleh. Udah. Oke, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Bapak Ibu pilih untuk didoakan. Ya. Oke ya. Didoakan. Ya, ayo yang belum dapat pasangan untuk didoakan, cari pasangan untuk didoakan. Bapak Alek, Bu Alek, silakan cari pasangan untuk didoakan. Ya, oke. Oke, silakan. Nah, kalau saling mendoakan begini di antara jemaat ini sesuatu yang indah terjadi. Amin. Haleluya. Udah dapat pasangan, silakan saling mendoakan. Silakan simak menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sudah boleh saling mendoakan. Kalau sudah gantian ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan
bahwa pertolongan-Mu adalah pertolongan yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi di masa-masa kemarin yang begitu menyakitkan kami, yang begitu membuat hati kami pahit, yang begitu membuat hati kami tidak bisa melupakan, yang bisa membuat hati kami terluka. Namun pagi hari ini Tuhan, Kau sudah membeban hati kami Tuhan. Kau sudah menutup kami Tuhan. Bahkan Kau sudah memberikan pemulihan, kesembuhan yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Hingga kami boleh menyongsong 2025 nanti bersama-Mu Kristus. Kami boleh mengampuni, maka kami diberkati. Amin. Kami boleh menaati firman-Mu, maka kami menjadi orang yang berhasil bersama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Yari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengubah cara pandang kami mengasihi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, ibadah kami pagi hari ini di penghujung 2024 ini ibadah yang sangat indah bersama-Mu Kristus. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku.